Pemirsa Metro TV, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Anfal. Kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bahwa pada saat pertemuan kaum musyrikin menuju lokasi yang sudah ditentukan oleh Allah menggunakan kuda. Sementara kaum pasukan Rasul hanya berjalan kaki. Namun pada akhirnya mereka sampailah di tempat yang sudah ditentukan oleh Allah. Disitulah Allah menentukan yang binasa akan binasa, yang hidup tetap akan hidup. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Pak Quraish, kami persilakan untuk melanjutkan. Mari, terima kasih. Jadi kita lanjutkan. Di sini digaris bawahi bahwa apa yang terjadi, yang mereka alami itu bertujuan agar Allah menetapkan suatu persoalan besar yang harus terjadi. Persoalan besar apa yang harus terjadi itu? Ajaran agama Islam harus tersebar. Itu sudah ketetapan Allah sejak semula. Betapapun kuatnya mereka, betapapun lemahnya kamu, Allah yang atur. Dalam hal pertolongan saya kira begitu juga ya. Kalau Allah sudah tentukan ajal seseorang, boleh berusaha membantunya. Tapi kalau gagal, kembalikan. Itu adalah ketentuan Allah. Oke, kita kembali lihat lanjutannya hal-hal yang bersifat inayatullah, pertolongan Allah ini atau pengaturan Allah ini. Karena seperti apa yang saya sering katakan bahwa Allah kalau menghendaki sesuatu, dia menciptakan sebab-sebabnya. Ada sebab, dia ciptakan sebab. Kita lihat, saya mau bertanya dulu. Mimpi itu bisa diatur atau tidak? Tidak bisa diatur. Ya, oke. Kita tidak usah terlalu dalam ke sana. Saya kembali kepada ayat ini. Izjurikahumullahu fi manamika qalilan walau arakahum katsiran la fashiltum wa la tanaza'tum fil amr. Renungkanlah ketika menjelang peperangan itu. Allah menampakkan dalam mimpimu bahwa jumlah mereka sedikit. Padahal jumlah mereka banyak. Nah, seandainya dia nampakkan kepada kamu bahwa jumlah mereka banyak, pasti semangatmu akan kendor, dan kamu akan merasa dan kamu akan gagal. Tetapi sekali lagi, Allah memberikan keselamatan. Sungguhnya Dia maha mengetahui apa yang terdapat di dalam dada setiap orang. Ini siapa yang ngatur lagi nih? Kok bisa mimpi nih? Allah. Allah. Kita lanjutkan sebelum kita kembali nanti di sana. Iz yurikahumullahu izil taqaitum fi a'yunikum qalilan wa yuqallilukum fi a'yunihim. Renungkan juga ketika berkecamuk perang. Allah memperlihatkan kepada kamu bahwa jumlah mereka sedikit. Diperlihatkan lagi sedikit. Tetapi diperlihatkan di mata mereka bahwa jumlah kamu juga sedikit. Apa yang terjadi? Semua penuh semangat. Kaum musyrik menganggap enteng kaum muslim. Itu sedikit. Kaum muslimin melihat mereka sedikit. Padahal sebenarnya mereka banyak. Supaya apa? Supaya semangat. Ada motivasi. Nah, sekarang semangat dan motivasi itu ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa lagi? Supaya terjadi peperangan, supaya yang tewas dalam keadaan nyata. Oh, ini bukan. Ini ada yang mengatur ini. Yang hidup pun semangat. Oh, ini ada yang mengatur. Itu yang dikatakan di sini, liyaqdiyallahu amran kana maf'ula wa ilallahi turja'ul umur. Agar supaya Allah menetapkan suatu ketetapan yang pasti, dan memang segala sesuatu itu kembalinya ke atas pada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Saya ada sedikit ingin menggarisbawahi di sini. Ini mimpi mereka. Mereka melihat kaum musyrik itu sedikit, padahal banyak. Bukankah itu kebohongan? Bisa dibilang kebohongan. Bisa dibilang kebohongan. Nah, ini kita harus tahu mimpi. Itu sebabnya mimpi ada takbirnya.
Mimpi bukan persis terjadi apa yang Anda lihat. Saya beri contoh mimpi. Orang mimpi giginya copot. Ya. Memang copot giginya? Tidak. Ada artinya? Sering diartikan ada artinya. Ada. Kita tidak ada artinya. Ada arti itu adalah takbirnya. Nah, begini juga di sini diperlihatkan sedikit, padahal mereka banyak. Itu artinya mereka itu walaupun banyak, kekuatannya tidak ada. Jadi mimpi itu sebabnya mimpi dalam ajaran agama bukan hanya keinginan yang terpendam, yang tersalurkan melalui mimpi. Anda punya keinginan, ingin kawin dengan si A, tidak bisa. Bagaimana jadinya? Keinginan yang meluap ini terpendam di hati, waktu tidur muncul dalam mimpi. Ya. Mimpi bisa jadi juga keadaan yang Anda alami waktu tidur. Ada bantal di leher Anda mimpi tercekik. Dia bangunkan kita supaya kita itu mimpi. Tapi ada mimpi yang dari Tuhan, ada mimpi yang dari setan. Nah, mimpi-mimpi ini dari Tuhan sengaja Dia anugerahkan kepada manusia agar bermimpi seperti itu sehingga bisa berkesan di dalam hati. Tidak bisa diatur ya. Tidak ada hukum alam yang bisa mengatur mimpi Anda yang benar. Jadi ada lagi dari atas nih. Jangan pernah ketika Anda melakukan pertolongan, jangan pernah berputus asa dari keberhasilan. Setelah usaha sekalipun masih bisa dibantu Tuhan. Tapi jangan juga pernah berkata bahwa ini pasti akan berhasil, karena pada akhirnya ilallahi turja'ul umur. Semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu dulu ya. Baiklah. Sebelum saya potong ya, Pak. Sebelum saya potong Bapak udah memotong duluan ya. Baiklah, nanti saya akan berikan kesempatan pada Mas atau Mbak untuk bertanya di segmen